Dan ternyata yasubbu fihi al-kautsar nahrun min anharil jannah. Jadi mengalir di dalam telaga tersebut, jadi aliran yang mengalir menuju air telaga itu ternyata yakni al-kautsar, namanya al-kautsar. Al-kautsar itu nahrun min anharil jannah, yaitu sungai di antara sungai-sungai yang ada dalam surga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين بارك الله فيكم جميعا. مطرنا بفضل الله ورحمته. Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bentuk karunia dan rahmatnya telah menurunkan hujan untuk kita semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah yang kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian kita, kitab yang ditulis oleh para ulama sebagaimana membab kitab akidah, permasalahan penting yang menjadi bekal dan penguat. Demikian pula akan menjadi benarnya sikap seseorang, prinsip seseorang di dalam mengarungi kehidupan ini, terlebih di masa-masa kita banyaknya tersebarnya akidah-akidah yang batilah. Kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang Al-Haud, yakni tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa Haud ini sekarang sudah ada. Dan Rasul bersabda sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku, kata Rasul, mendahului kalian di atas telaga. Kita ketahui bahwa telaga Nabi
di mana ketika nanti dibentangkan di tanah yang luas, tentunya tidak ada naungan, tidak ada tempat kita berteduh. Huru hara yaumul qiyamah, di mana manusia ketika itu semuanya merasa haus fil mahsyar, dan mereka butuh dengan air. Maka akan datang umat Muhammad SAW atas haud Nabi tersebut dan mereka meminumnya. Tentunya siapa mereka? Ahlul iman as-sahih. Mereka adalah mukmin yang benar. Mukmin yang benar. Demikian tentunya mukmin yang benar, mukmin yang mereka benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, sebagaimana mereka konsisten di atas rambu-rambu Allah dan Rasulnya, disebut dengan ahlul iman as-sahih. Adapun mereka kaum munafikin yang memang mereka biasa mengganti, merubah, menambah-nambah, maka sesungguhnya mereka ketika mereka mendatangi atas haud Nabi, mereka terhalau, mereka tertahan. Sementara Nabi mengatakan, ya Rabb, ashabi ashabi, dia itu adalah sahabatku sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Di samping ada pernyataan, sesungguhnya mereka senantiasa setelah engkau mereka murtad. Nah, kemudian tentang telaga, maka ditetapkan dengan sebagaimana kesepakatan para salaf dan ahlu sunnah atas ketetapan haud. Tapi mengingkarinya kaum Mu'tazilah tentang tetapnya haud. Jadi kaum Mu'tazilah, tentunya kita akan bantah dengan dua perkara tentang berita-berita yang menjelaskan tentang telaga. Itu hadisnya mutawatir, al-ahaditsul mutawatira anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin begitu, kalau kaum Mu'tazilah, orang Mu'tazilah ini kaum yang memang mendahulukan akal mereka, mereka adalah aqlaniyun, maka kita bantah hadis yang menjelaskan tentang haudun Nabi, maka itu hadisnya derajatnya mutawatirah, yang sangat kecil kemungkinan mereka dusta. Sebagaimana periwayatan Al-Quran sampai kepada kita juga mutawatirah. Adapun ini adalah hadis. Yang kedua, ijma' ahlu sunnah ala dhalik, bahwa mereka ahlu sunnah sepakat. Kemudian disifati di sini, beliau Syekh Fauzan menyebutkan tentang air telaga Nabi, ma'u asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, bahwa airnya itu lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Dan ternyata yasubbu fihi al-kautsar nahrun min anharil jannah, jadi mengalir di dalam telaga tersebut, jadi aliran yang mengalir menuju air telaga itu ternyata yakni al-kautsar, namanya al-kautsar. Al-kautsar itu nahrun min anharil jannah, yaitu sungai di antara sungai-sungai yang ada dalam surga. Maka disebutkan di dalam awal surah Al-Kautsar, di mana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kepadamu al-kautsar. Wal masyhur annal murada bil kautsar nahrun min anharil jannah yasubbu fi haudhihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-kautsar yang
makna yang terkenal, yang dimaksudkan di situ Al-Kautsar adalah sungai di antara sungai-sungai surga yang tentunya mengalir, ya, tercurah di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila Al-Kautsar, dan juga dikatakan Al-Kautsar itu apa? Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kadang kalau di terjemahan yang biasa kita dengar, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak. Akan tetapi yang masyhur maknanya apa? Nahrul Kautsar, nahrun min anharil jannah. Wa yadkhulu fihi an-nahr, sehingga masuk di dalam tentang telaga tadi adalah adalah sungai. Li'annahu minal khair, artinya yang masuk di dalamnya termasuk kebaikan banyak itu adalah sungai. Li'annahu minal khair, karena sungai di situ adalah dari kebaikan. Fa huwa tafsiru am, dan itu tafsir yang umum. Iya. Wa abarikuhu adada nujumis sama. Adapun gayung-gayungnya, yakni aniyatuh allati yashrabu biha, artinya bejana atau gayung yang untuk meminum dengannya air yang telaga itu, jumlahnya di sini adalah bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Maka barang siapa yang minum darinya satu tegukan, maka tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Jadi fa idza syariba dhahaba anhu hadzama, ya, wala ya'udu ilaihi abada, maka apabila dia telah meminumnya, maka hilang dari orang yang meminum tadi haus, dan tidak akan kembali dia untuk meminum selamanya, ya. Nah, adapun Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan tentang sifatul haud, sifatnya telaga Nabi, tuluhu syahrun, jadi panjangnya telaga Nabi itu perjalanan 1 bulan. Jadi kalau antum jalan 1 bulan, nah itu artinya sampai demikian panjangnya. Kemudian wa'irduhu syahr, ya, atau wa'arduhu syahr. Adapun bentangannya perjalanan juga 1 bulan. Ya. Wa zawayahu sawa, sudut-sudutnya sama. Jadi sudut-sudutnya sama telaga Nabi itu. Wa aniyatu kanujumis sama, adapun gayungnya itu seperti bintang-bintang atau jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Wa ma'uhu abyadu minal laban, dan airnya di telaga lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asali, dan airnya lebih manis daripada madu. Wa adyabu min rihil misk, dan ternyata bau airnya lebih harum dibanding baunya minyak misik. Minyak misik itu berarti minyak misik yang mahal di waktu itu, ya. Fihi mizabani yamdanuhu minal jannah, bahwa di telaga Nabi SAW, ya, ada 2 saluran yang tentunya membentang dari surga. Jadi memang itu salurannya yang membentang dari surga. Ahaduhuma, di antara saluran, anggap kalau kita ini ada 2 pipa, ya, membentang sampai dari surga. Kemudian salah satunya ternyata bahwa saluran atau pipa kita, kalau bahasa kita, ada yang minadz zahab, terbuat dari emas. Jadi tidak seperti pipa-pipa kita ini, ya. Watsani min fiddah, dan kemudian saluran pipa yang kedua itu dari perak. Ya, jangan antum kira-kira ukurannya
Kalau namanya telaga itu waktu itu nanti di mahsyar, kemudian membentang saluran itu dari surga, ya panjangnya ya wallahu a'lam, enggak bisa diukur. Ya. Yarithuhu al-mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendatanginya yakni kaum mukminin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man yashrabu minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Maka ketika kaum mukminin dari umat Muhammad min ahli sunnah, laisa min ahli bidah wa laisa min ahli ahwa, ya, bukan mereka orang yang di atas as-subul, mereka ketika mendatangi dan meminum dari air telaga tersebut tidak akan merasa haus setelahnya selamanya. Wa kullu hadza thabitun fi sahihaini au ahaduhuma, dan semua tentang pengkhabaran sifat-sifat telaga maka telah thabit, telah kuat, telah sahih di dalam dua sahih keduanya, yakni Imam Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Naam. Wa huwa mawjudun al-an. Jadi telaga ini sekarang sudah ada. Telaga ini sekarang apa? Sudah ada. Sebagaimana Nabi bersabda, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Dan sesungguhnya aku Muhammad demi Allah sungguh telah melihat kepada telagaku sekarang ini. Ya, akhrajahu al-Bukhari min haditsin Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Jadi Rasul mengatakan begitu. Sesungguhnya aku wallahi demi Allah sungguh telah melihat kepada telagaku sekarang. Ya. Wastimdaduhu minal kautsar, dan kemudian ternyata sumbernya telaga tersebut dari al-kautsar. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, wa a'tani al-kautsara wa huwa nahrun fil jannati yasilu fi haud. Nabi mengatakan apa? Dan ini hadis rawahu Ahmad. Ya. Hadis rawahu Ahmad min haditsin Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini hadis dari siapa? Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan, aku telah diberi oleh Allah al-Kautsar. Apa itu al-Kautsar? Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang mengalir di telaga. Jadi seperti itu. Wa huwa hasan al-isnad wal matan. Berkata Imam Ibnu Katsir tentang riwayat ini, maka isnadnya, sanadnya bagus, demikian pula matan atau lafaz daripada hadis ini. Walikulli nabiyyin haud. Ya. Setiap nabi itu memang punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Walakin haudin nabi akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridah. Akan tetapi kalau setiap nabi punya telaga, tapi telaga Nabi kita Muhammad SAW, telaga yang lebih besar atau yang paling besar, telaga yang paling agung, telaga yang paling banyak yang nanti akan mendatanginya dibanding telaga-telaga nabi-nabi yang selainnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana karena sabda Nabi, inna likulli nabiyyin hauda wa innahum la yatabahawna ayyuhum akthar waritah wa inni la arju an akuna aktharuhum warithatun. Sesungguhnya setiap nabi punya telaga, dan sesungguhnya setiap mereka para nabi, sungguh mereka membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak akan mendatangi. Jadi mereka akan merasa bangga begitu loh. Jadi bukan makna
la yatabahawna, itu bukan maknanya dia sombong, enggak, tapi mereka akan berbangga jikalau yang mendatangi masing-masing telaga mereka umat yang paling banyak, itu maksudnya. Ya, wa inni, kata Nabi, sungguh aku Muhammad la arju, sungguh berharap an akuna aktsarakum waritah, bahwa telagaku lebih banyak ya yang mereka mendatanginya. Rahu at-Tirmidzi wa qala gharib, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala gharib, wa rawa dzalik yakni Ibni Abi Dunya wa Ibni Majah min haditsin Abi Sa'id wa fihi dha'f, lakin sahu ba'dhum min ajli ta'addada at-turuq, ya, akan tetapi telah disahihkan sebagian mereka dari sisi karena banyaknya jalan periwayatannya, pendukung-pendukungnya. Ya, jadi itu telaga Nabi SAW. Tentunya kita berharap termasuk bukan orang yang terhalau atau tertahan untuk bisa mendatangi dan meminumnya. Tentunya siapa mereka yang tertahan dan siapa kemudian mereka yang terhalau, ya mereka adalah pengikut hawa nafsu. Mereka adalah sahibul hawa min ahlil bidah, ya. Nah, jadi ini ya kita berusaha bagaimana supaya kita diselamatkan dari as-subul, yang dimana subul jumlahnya lebih banyak daripada sabil. Karena Nabi SAW diperintah oleh Allah membacakan ayat dalam surat Al-An'am ayat 152, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Jadi Rasul diperintah, jalan Rasulullah ya satu, ya. Jadi sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Perhatikan, sirati pakai bentuk hanya tunggal. Memang jalan lurus itu satu, tidak berbilang. Ya, wa anna hadza sirati mustaqima, maka fattabi'u, maka ikuti. Ingat, di jalan Rasulullah SAW ya satu, jalannya Allah mustaqim ya satu, tidak berbilang, ya. Nah, maka perintah Nabi apa? Ikuti. Tugas kita ittiba kepada jalan Allah, jalan Rasulullah SAW, itulah siratal mustaqim. Kita ketahui siratal mustaqim ada disebutkan di sana adalah at-tariqul wadih, ya, al-mawsulu ilallah wa ila jannatih, yaitu jalan yang terang benderang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dan surganya dengan cara apa? Ma'rifatul haq wal amalu bihi. Jadilah kalian orang-orang di atas kebenaran dan menjadi pengamal-pengamal kebenaran. Mereka disebut dengan as-sawatul a'zam, mereka pula disebut dengan al-jamaah, mereka bukan al-furqah. Ingat, jadi itu penjelasan sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wala tattabi'us subul, kalian jangan ikut subul. Subul itu bentuk jamak dari kalimat sabil. Sabilun, sabilani, subulun. Jadi subul banyak. Makanya hati-hati. Jangan sampai ada orang tua nama anaknya subul. Enggak tahu. Ya, enggak tahu nanti kalau jalan-jalan repot. Ya, maksudnya subul siapa? Mereka adalah min ahlil ahwa. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti as-subul, jalan yang banyak yang bengkok ke kanan ke kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka kalian akan terpisah, tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus, dari jalan Rasulullah SAW yang lurus. Artinya apa? Kalian tidak di atas jamaah, justru kalian di atas al-furqah. Dan ini adalah wasiat Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ingat hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul pernah menggaris satu garis dengan tangan beliau, dan setelah itu beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Dan setelah itu Rasul menggaris garis dari sisi kanan beliau, sisi kiri beliau banyak, dan beliau mengatakan ini adalah as-subul. Kemudian membaca ayat tadi. Nah, maka kalau kita ingin bisa mendekat dan bahkan meminum daripada telaga Nabi SAW nanti ketika manusia haus, ya, mereka butuh untuk minum air, dan agar mereka bisa minum dan bisa mendekat
dan bisa meminum telaga, maka hendaklah kalian istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin.